Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat Afifa Channel rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kembali kami akan membahas sebuah konten yang berjudul Insecurity, yang mungkin konten ini akan sedikit beririsan dengan konten pertama pada YouTube channel ini yang sempat kami bahas pada waktu itu dengan judul Wa ma 'indallahi khair. Apa yang ada di sisi Allah itu yang terbaik. Teman-teman sekalian, mungkin kita seringkali merasa tidak percaya diri ya, entah itu berat badan, tinggi badan, warna kulit, atau dengan banyak hal lainnya. Insecure merupakan istilah dalam ilmu psikologi yang sering dipakai untuk menggambarkan perasaan seseorang yang tidak aman, yang membuat dirinya merasa gelisah, malu, takut, hingga tidak percaya diri. Insecure bukan suatu hal yang disengaja. Ada banyak hal yang dapat menyebabkan seseorang menjadi insecure. Ada yang berasal dari luar atau eksternal, atau dari dalam diri sendiri atau internal. Sebagian orang-orang yang insecure berasal dari seseorang yang tadinya berusaha untuk percaya diri, tetapi dipatahkan karena omongan orang lain. Ia menjatuhkan semangat seseorang, itulah yang membuat rasa kepercayaan terhadap dirinya menjadi hilang. Lebih lanjut, insecure juga dapat timbul akibat pengalaman diri sendiri yang buruk atau traumatik, cara pandang yang negatif terhadap diri sendiri, krisis kepercayaan diri akibat dentuman lingkungan sosial, atau bisa juga akibat memiliki prinsip yang perfeksionis, yakni menginginkan segala sesuatunya terlihat sempurna. Teman-teman sekalian, Allah menciptakan fisik manusia itu berbeda-beda. Ada wajahnya tirus, ada yang cabi, ada kulitnya putih, ada yang sawo matang, ada hitam, atau bahkan ada yang warna ungu untuk sebagian saudara-saudara kita yang berada di benua Afrika sana. Ada juga badan yang tinggi, badan pendek, badannya yang gemuk, ada yang kurus, dan semua itu ialah ketentuan dari Allah, dan itu adalah anugerah besar yang sudah seharusnya kita terima dan syukuri. Jadi stop untuk memikirkan, mengapa dia cantik sedangkan saya tidak? Mengapa dia good looking sedangkan saya tidak bisa seperti dirinya? Perlu kita tanamkan dalam diri bahwa cantik itu bukan cuma tentang fisik, karena kecantikan yang sejati muncul dalam diri seseorang yang bisa kita sebut dengan inner beauty. Cantik itu penting dari hati, pikiran, dan apa yang kita perbuat. Dan tentu sebagai seorang muslim, ketika kita diperhadapkan dalam kondisi insecure, maka tidak ada yang dapat kita lakukan selain kembali kepada Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai terapi, sebagai media untuk penyembuhan gangguan kesehatan mental kita. Syekh Ibrahim Muhammad Al-Jamili rahimahullah mengatakan, Al-Quran dalam setiap huruf yang ada di dalamnya mengandung obat bagi penyehatan gangguan jiwa. Jika sedang mengalami insecure, cobalah untuk mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif, menenangkan hati seperti membaca atau mendengarkan murotal Al-Quran. Teman-teman, kita bisa lihat beberapa ayat dalam surah di dalam Al-Quran yang membahas soal insecurity ini. Kita lihat dari surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Tentu sebagai manusia kita tidak sepenuhnya mengetahui atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kepada kita hambanya. Allah telah memberikan porsi yang sangat adil kepada masing-masing hambanya. Semua sudah tertakar dengan baik, dan sehingga kita tidak perlu khawatir terhadap pencapaian orang-orang lain. Maka fokuslah untuk memperbaiki kualitas diri kita masing-masing. Yang kedua, surah Al-Imran ayat 139. Dan janganlah kamu merasa lemah, dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman.
Sungguh telah dijelaskan dan tegas kepada kita untuk jangan bersikap lemah dan bersedih hati, karena Allah senantiasa menjaga setiap hambanya. Lalu yang terakhir surah At-Tin ayat keempat. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan dari ayat tersebut kita sadar bahwa kita adalah sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang menganggap buruk atas fisiknya secara tidak langsung telah menyinggung kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai seorang hamba yang bertakwa, mensyukuri atas apapun yang diberikan Allah merupakan kewajiban sebagai bentuk terima kasih kita kepadanya. Maka teman-teman sekalian, pada dasarnya insecure tumbuh ketika iman kita tengah turun. Sebagai obat atau penawarnya, maka hendaklah kita mensyukuri banyak yang ada pada diri kita. Allah memberikan balasan bagi mereka yang senantiasa bersyukur, yakni menambah nikmat dan menghapuskan dosa-dosa hambanya. Maka dari itu, mulailah belajar mencintai diri sendiri, menerima diri sepenuhnya dengan apa adanya, lengkap dengan segala kelebihan maupun kekurangan kita sebagai anugerah Allah yang luar biasa. Maka teman-teman, ikhlaskanlah apa yang terjadi dan syukuri, dan mulai menulis catatan tentang cita-cita dan harapan kita, lalu mengingat kembali apa yang akan telah kita lakukan dan membuat kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ingat, kita berada dalam garis hidup yang berbeda-beda. Kita tidak sedang berlomba dengan siapapun, melainkan berlomba dengan diri kita masing-masing. Oleh karena itu, fokus pada diri sendiri, menjadi diri yang lebih baik, lebih giat, lebih berusaha dari kita di hari-hari yang lalu. Cukup sekian apa yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kekurangan datangnya dari diri kami pribadi selaku hamba yang lemah serta gangguan dari syaitan laknatullah alaih. Kami cukupkan subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.